Di tengah malam yang sunyi, saat dunia terlelap dalam damai, seorang lelaki melangkah perlahan di bawah bayang-bayang rembulan. Langkahnya hati-hati, pandangannya tajam menembus gelap malam. Namanya Fudhail, seorang yang dikenal banyak orang bukan karena kebaikan, melainkan karena kejahatan yang ia lakukan. Di setiap malam, ia beraksi tanpa suara, seperti bayangan yang tak terjangkau. Tidak ada rumah aman dari tangan ringannya, tidak ada pagar yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Malam itu, langkahnya membawanya ke sebuah kandang domba milik seorang saudagar kaya. Udara dingin menusuk kulit, namun tubuhnya tetap sigap. Ia tahu betul, malam adalah sahabat setia bagi orang yang hidup dari kegelapan. Dari balik semak, Fudhail mengamati kandang itu, deretan domba yang sedang tertidur pulas, dengan napas pelan yang berpadu dengan desau angin malam. Tangannya meraih pisau yang tergantung di pinggang, kilau tajamnya memantul lemah oleh sinar bulan. Dengan satu gerakan cepat, ia menembuskan pisaunya ke leher seekor domba. Hewan itu terkulai tanpa sempat mengeluarkan suara, namun kegaduhan kecil mulai terdengar. Domba-domba lain gelisah, mengembik pelan seperti merasakan sesuatu yang tidak beres. Fudhail segera memanggul domba yang sudah mati, lalu berlari menjauh secepat mungkin. Nafasnya memburu, tapi kakinya terus melangkah tanpa henti. Begitu tiba di tempat persembunyiannya, ia segera menguliti domba itu dan memotong-motong dagingnya. Dalam hati, ia merasa lega, malam itu berhasil lagi. Tapi di sela rasa puas itu, terselip satu pikiran yang tidak biasa. Ia menatap potongan daging di depannya dan bergumam lirih, apakah hidup harus selalu seperti ini? Sampai kapan harus terus mencuri demi bertahan? Waktu berlalu. Hari berganti, bulan berpindah, dan Fudhail semakin larut dalam jalan gelap yang ia pilih. Apa yang dulu sekadar pencurian kecil kini berubah menjadi perampokan besar. Ia mulai tak segan melukai orang yang mencoba melawan. Hatinya mengeras, seolah kehilangan rasa takut dan iba. Baginya, selama tidak tertangkap, ia akan tetap aman. Begitulah pikirannya, dingin dan terperangkap dalam keyakinan yang salah. Namun, kehidupan manusia tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Ada waktu di mana hati yang paling keras pun bisa mulai retak, saat suara kebenaran yang selama ini diabaikan mulai berbisik perlahan. Fudhail seringkali melihat perubahan dalam dirinya. Malam-malam yang dulu terasa tenang kini menjadi beban. Kadang ia duduk sendiri dalam gelap, mendengarkan kesunyian yang justru membuat dadanya sesak. Tapi ia menolak memikirkannya terlalu jauh. Ia percaya, selama kekuatan masih di tangannya, hidup akan baik-baik saja. Orang-orang di sekitarnya, teman lama dan tetangga, sudah sering menegur dan menasihati. Kembalilah ke jalan yang benar, wahai Fudhail. Tidak ada kedamaian di jalan yang kau pilih, kata mereka. Namun nasihat itu selalu diabaikan. Ia hanya tertawa dingin, menjawab dengan kalimat yang menegaskan kesombongannya. Aku tidak takut pada siapapun. Tidak pada manusia, dan tidak pada Tuhan yang kalian sebut-sebut itu. Hari demi hari, kesombongan itu tumbuh seperti duri yang menancap di hati. Ia merasa kuat, merasa bebas, seolah dunia tunduk padanya. Tetapi di balik wajah keras itu, hatinya sebenarnya mulai rapuh. Setiap kali melihat mata orang yang ketakutan, setiap kali mendengar tangisan korban, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, perasaan yang ia sendiri tak mengerti. Ia mencoba menepisnya, tapi semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. Suatu hari, tersebar kabar di kota tempat ia tinggal. Seorang saudagar kaya baru saja pindah ke sana. Rumahnya besar, berhiaskan lampu-lampu indah, dan kabarnya di dalam rumah itu tersimpan perhiasan yang sangat mahal. Mendengar itu, mata Fudhail memancarkan cahaya tamak. Kesempatan seperti ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Ia pun mulai menyusun rencana dengan sangat matang. Malam berikutnya, ketika seluruh kota telah tertidur,
Fudail berangkat seorang diri. Langit cerah, bulan menggantung penuh di atas kepala, dan udara terasa dingin menggigit. Ia mengenakan pakaian hitam pekat, wajahnya ditutupi kain, dan tubuhnya bergerak cepat di antara bayang-bayang rumah. Setiap langkahnya terukur, setiap napas ditahan agar tidak terdengar. Sesampainya di depan rumah megah itu, ia mengamati sejenak. Tembok tinggi mengelilingi halaman, namun bagi seseorang sepertinya, hal itu bukanlah penghalang. Dengan cekatan ia memanjat tembok dan menggantung di pipa yang menempel di dinding. Tangannya kuat, meski jantungnya berdegup cepat. Dalam hitungan detik, ia berhasil mencapai lantai 2. Namun baru saja ia hendak menjejakkan kaki ke beranda, matanya menangkap bayangan seseorang. Seorang penjaga yang berjalan mondar-mandir sambil membawa obor. Fudail terdiam. Ia bersembunyi di balik dinding, menahan napas agar tak ketahuan. Dalam hati, ia berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah harus mundur? Tapi aku sudah sampai sejauh ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk maju. Dalam kegelapan, ia bergerak secepat kilat dan dalam satu serangan, pisaunya menembus tubuh penjaga itu. Lelaki itu roboh tanpa suara. Fudail menatap tubuh yang tergeletak di kakinya, lalu menarik napas panjang. Mungkin aku menusuk terlalu dalam, gumamnya lirih. Ia melangkah cepat menuju jendela, bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dari balik tembok, terdengar suara yang sangat lembut, suara seseorang yang sedang melantunkan bacaan yang indah. Bukan lagu, bukan nyanyian, melainkan ayat-ayat suci yang mengalun tenang. Suara itu berbeda dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap lafaz terdengar jernih, mengalir pelan seolah menembus lapisan hati yang paling dalam. Dalam sekejap, Fudail terpaku. Ia ingin melangkah, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Hatinya seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya terasa panas, dan ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia menatap langit malam, lalu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada air mata yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Di bawah sinar rembulan yang redup, Fudail berbalik arah. Ia meninggalkan rumah itu tanpa mengambil apapun. Langkahnya gontai, tapi hatinya terasa berat. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan setapak yang diterangi samar oleh cahaya bulan. Ketika tiba di sebuah reruntuhan, ia berhenti dan duduk di sana. Udara malam terasa dingin, tapi dadanya justru hangat oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Dalam keheningan, ia menatap langit, dan dari bibirnya keluar bisikan lirih, doa yang tak pernah ia ucapkan selama ini. Wahai Tuhan, selama ini hati ini buta. Hidup di jalan gelap dan lupa bahwa Engkau selalu melihat. Jika Engkau masih membuka pintu ampunan untuk hamba yang penuh dosa ini, maka biarkan langkah ini berbalik menuju cahaya MU. Tangisnya pecah. Tangis yang bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang datang terlambat namun tulus. Di malam itu, seorang pencuri yang dulunya hidup dalam kesombongan, kini luluh oleh suara suci yang menyentuh hati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Fudail merasa kecil, tapi disitulah ia justru menemukan makna yang besar.